Lantas bagaimana kita memaknai Idul Fitri ini? Karena itu Idul Fitri. Siapakah sebenarnya yang layak untuk merayakan Idul Fitri ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada hari ini saya kira semua dari kita itu merasa bahagia karena kita sudah melewati fase yang cukup panjang. Setiap hari kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan sholat berjamaah, sholat nafilah, sholat malam, sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran setiap malam kita buka, dan sedekah setelah amal-amal sunnah yang lainnya, termasuk kita juga setelah menunaikan ibadah zakat fitrah yang baru saja kita selesaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai Idul Fitri di tengah pandemi ini saya kira agak berbeda dengan Idul Fitri yang sebelumnya. Tahun-tahun lalu yang sudah lampau. Ini saya kira seumur hidup saya atau bahkan kebanyakan dari para pemirsa semua baru kali ini mengalami situasi hari raya yang bersamaan dengan pandemi yang cukup mencekam bagi seluruh masyarakat di Nusantara ini, bahkan masyarakat dunia. Yang biasanya kita memaknai Idul Fitri itu secara umum masyarakat awam adalah berkumpul dengan keluarga, kemudian makan bersama, bertemu dengan teman-teman, pulang kampung mudik, kemudian datang dari rumah ke rumah, dari ujung ke ujung, kita bersalaman bila silaturahmi dan memberikan tegur sapa, kehangatan. Ini saya kira akan agak berbeda dengan yang sedang kita alami, yang sedang kita rayakan untuk Idul Fitri pada tahun ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita memaknai Idul Fitri ini? Karena sesungguhnya ada sesuatu yang berbeda Idul Fitri pada saat ini. Kita coba kalau kita melihat gitu definisi Idul Fitri, mayu'idu Idul Fitri. Siapakah sebenarnya yang layak untuk merayakan Idul Fitri ini? Semua layak. Tukang becak layak, para petani layak, para dosen, para pejabat, pimpinan masyarakat, tokoh masyarakat, anak-anak, orang tua, semua berhak untuk merayakan Idul Fitri. Tetapi catatannya adalah siapakah yang kemudian didefinisikan sebagai layak untuk merayakan Idul Fitri? Mayyu'idu Idul Fitri huwallazi tuqbalu a'maluhu wa tughfaru dzunubahu. Yang dinamakan orang yang bisa merayakan Idul Fitri adalah mereka yang diterima amalnya dan diampuni segala dosanya. Nah, saya kira ini catatan penting. Jadi, yang namanya Idul Fitri itu adalah bukan baju baru, bukan mudiknya, bukan pesta poranya, tetapi makna esensinya adalah alladzi tuqbalu a'maluhu wa tughfaru dzunubahu. Jadi, mereka yang diterima amalnya dan diampuni segala dosanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma memang ada dua catatan saya kira, bahwa satu diterima amalnya. Ya. Bagaimana orang bisa diterima amalnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, itu di bagian terakhir Allah menyampaikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu akan menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi syarat pertama untuk diterima amalnya adalah kita mesti bertakwa. Nah, kalau kita lihat lagi rujuk dalam perintah puasa, Allah menyampaikan
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan puasa kepada kita semua sebagaimana telah diwajibkan juga puasa itu kepada orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perintah puasa ini adalah salah satu perintah ibadah yang tertua. Karena puasa ini sudah ada sejak sebelum masa Rasulullah SAW. Dan muara dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, karena kita sudah melakukan puasa, maka kita layak mendapatkan pangkat muttaqin dan layak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa syarat untuk merayakan sebagai orang yang merayakan Idul Fitri adalah selain antuk balu a'maluhu, yang kedua adalah watuh faru dzunubahu, diampuni segala dosa-dosanya. Syarat untuk kita layak menjadi orang yang merayakan Idul Fitri adalah juga diampuni dosanya. Saya kira mafhum di antara kita bahwa dosa kita, kesalahan kita itu ada dua. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kita kepada sesama umat manusia, kepada Bani Adam. Kaitannya dengan kesalahan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillahu yajidillahu ghafurur rahim. Kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan amal yang jelek, atau menzalimi diri sendiri, aw yuzlim nafsahu, kemudian kata Allah, tsumma yastaghfirillah, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yajidillah ghafurur rahim. Maka kita akan menemukan Allah sebagai ghafurur rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa dosa-dosa selama ini, kesalahan kita kepada Allah, kita kurang taat, sholat kita kurang bagus, banyak perintah Allah yang kita langgar, maksiat-maksiat kita yang sifatnya adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya cukup dengan kita meminta ampunan kepada Allah. Tsumma yastaghfirillah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kepada Allah, kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan kita kepada sesama manusia. Nah, kesalahan kita kepada sesama manusia adalah bisa kita lakukan dengan cara kita silaturahmi, dengan kita meminta maaf atas segala kesalahan kita yang sudah kita lakukan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada kita, Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'. Kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus qati', yakni qati'ur rahim, yaitu memutus tali silaturahmi. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sudah bahwa syarat untuk menjadi orang yang ikut merayakan Idul Fitri adalah yang pertama diterima amalnya, yang kedua diampuni segala dosanya. Agar kita diampuni segala dosanya, maka yang pertama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira setiap malam selama bulan Ramadan kita sudah beristighfar kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah setiap malam di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini adalah ucapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita
baca di sela-sela kita menjalankan sholat tarawih, atau bahkan di waktu-waktu yang lain ketika kita sedang beriktikaf dan kita sedang merenungkan apa yang kita lakukan selama 1 tahun, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekhusyuan, dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita meminta ampunan kepada Allah, kemudian kita juga meminta maaf kepada sesama manusia. Inilah yang kemudian dirayakan oleh masyarakat kita dengan cara bersilaturahmi. Walaupun sekarang kondisinya sedang tidak dimungkinkan untuk kita melakukan silaturahmi dengan cara mengunjungi saudara kita secara langsung, berkumpul, maka kita bisa lakukan dengan cara silaturahmi secara online. Kita bisa telepon dengan sesama saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dengan melalui WhatsApp atau mungkin Zoom, Google Hangout, Google Meet, bisa pakai Teamlink dan lain sebagainya. Yang itu intinya adalah kita bisa tetap melakukan silaturahmi di era yang physical distancing ini. Karena pemerintah sedang menjalankan kebijakan agar seluruh masyarakat menjaga jarak agar bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang aidin dan faizin wal maqbulin wal maghfurin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa